Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan bagikan yaitu tentang tanaman jagung teman-teman ya. Boleh dilihat ini adalah bibit jagung yang saya kembangkan. Kan sering saya bilang kalau saya bibit itu mengembangkan sendiri. Nah, untuk saat ini bibit ini karena tidak memakai fungisida ya, tidak memakai insek, jadi saya akan semai di lahan 3x3 meter. Dan ini adalah daun bawang ya, yang ingin saya perbanyak lagi. Jadi ini nanti akan saya tanam di sebelah ya, di sekitar sini teman-teman, di lahan 3x3 meter. Nah, untuk saat ini saya akan melakukan penyemaian jagung ya, jagung manis ya, jagung manis yang saya kembangkan sendiri. Ini bibitnya. Nah, ini rencananya saya nanti akan saya kawin silangkan menggunakan jagung Madura teman-teman ya. Jadi sebelum saya semai itu akan saya taruh plastik bawahnya sebagai polybag ya teman-teman ya. Jadi kita bikin polybag sendiri dari plastik ini ya, supaya akarnya itu tidak terlalu dalam. Nanti waktu pengambilannya, waktu mau penanamannya itu mudah teman-teman, seperti itu ya. Oke, ini tanahnya saya gemburkan dulu ya, dan ini akan saya semai di bawah pohon cabai teman-teman, tidak langsung di terbuka langsung terpapar sinar matahari ya, karena memang lahannya sedikit ya, hanya 3x3 meter. Jadi ya saya semai di sini. Oke, kenapa kok tidak langsung ditanam Pak? Nah, sebenarnya untuk tanaman jagung ini akan saya tanam di lahan 10x5 meter teman-teman, di mana tanaman jagung Madura sudah memasuki masa generatif ya. Nanti akan saya kasih tunjuk di akhir video. Jagung Maduranya hanya menggunakan pupuk POC itu bisa tumbuh dengan baik ya. Nah, dan waktunya jagung Madura itu sudah melakukan pemupukan menggunakan KCL organik ya, yang saya bikin dari cangkang telur teman-teman ya. Tuh, jadi bahannya sangat mudah sekali untuk membuat KCL itu. Cukup siapkan karbit dan cangkang telur, ditambah juga garam ya. Kalau bisa ditambah dedak sedikit teman-teman ya, sebagai vitaminnya, seperti itu ya. Oke, karena biasanya kalau setelah pengaplikasian, kalau tanaman cabai, tanaman tomat itu akan daunnya rontok teman-teman ya, akan merontokkan daun, tapi tidak masalah, itu adalah prosesnya. Oke, ini cabenya jagungnya sudah mulai kecambah ya, karena memang sengaja saya lembabkan di dalam plastik supaya bisa berkecambah dan tumbuh dengan baik ya, berkecambah semua. Nah, ini baru saya pindah ke media yang akan saya semai di sini. Oke. Jadi di sini bisa diambil poinnya teman-teman ya. Sebenarnya kalau petani kita bisa mandiri bibit ya, tidak tanpa ketergantungan, itu pasti semuanya akan menguntungkan bagi petani. Tapi kalau kita selalu ketergantungan terhadap pupuk kimia ya, fungi, insek maupun bibit, pasti itu akan mengurangi keuntungan para petani ya. Makanya banyak sekali petani-petani yang kecewa ya, kalau saya lihat di media sosial, sudah panen terong, panen tomat, panen semangka, setelah mau dijual itu harganya murah, lalu semangkanya yang dibuang. Nah, sebenarnya yang salah bukan semangkanya teman-teman ya, tapi petaninya sendiri, mindsetnya masih ketergantungan itu. Nah, gimana caranya supaya kita tidak selalu ketergantungan ya? Caranya seperti ini teman-teman ya. Kita bibit sendiri ya, pupuk kita buat sendiri ya. Sebenarnya tanaman itu yang dibutuhkan adalah organik teman-teman ya. Yang dibutuhkan itu adalah bahan-bahan organik, bahan-bahan yang pernah tumbuh di tanah, itu bisa menjadi pupuk ya. Seperti manusia teman-teman ya, manusia ini berasal dari tanah, apapun tanaman juga dari tanah. Jadi obat terbaik bagi manusia ini, bagi warga, bagi saudara-saudara maupun teman-teman sahabat tani ya, yang sering sakit-sakitan, sebenarnya obat terbaik itu adalah ada di sekitar kita ya, yang tumbuh di tanah yang kita
pijakan ini teman-teman, seperti itu ya. Oke, ini prosesnya ya. Makanya saya meyakini ya, obat sebenarnya itu apa yang kita makan ya. Sumber dari kesehatan kita itu apa yang kita makan. Kalau manusia aja diciptakan dari tanah ya, pasti obatnya itu ada di dalam tanah teman-teman, seperti itu ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Makanya saya tanam secara alami, secara sehat, dengan cara organik, supaya tanaman yang saya tanam itu adalah sebagai obat untuk kita sendiri, seperti itu. Karena sekarang banyak sekali, bukannya banyak ya, mayoritas semua yang ada di pasaran itu semua full kimia. Itu bukan obat ya, yang katanya makanan sehat, sayur sehat, tapi cara budidayanya menggunakan kimia, itu belum sehat ya. Manusia diciptakan bukan dari kimia, melainkan dari tanah, seperti itu teman-teman ya. Oke, itu kepercayaan saya saja. Nah, bila ini bermanfaat ya boleh digunakan teman-teman ya. Oke, langsung saja ya, saya akan kasih tunjuk tanaman saya yang ada di perkarangan 10 kali 5 meter, tanaman jagung Madura ya, yang saya kembangkan secara alami ya, hanya menggunakan pupuk POC dari bahan gulma. Karena adanya gulma, tidak ada kohe di tempat saya teman-teman, jadi yang saya gunakan apa yang ada. Kalau ada kohe, kita bisa mengolahnya lebih bagus lagi untuk kualitas pupuknya tuh, karena adanya rumput ya, seperti itu. Oke, dan ini ya teman-teman ya, setelah saya semai itu, atasnya saya kasih mulsa organik juga. Nah, mulsa organik ini bisa berupa jerami padi. Kalau tempat saya tidak ada jerami ya, saya gunakan adalah gulma dan rumput ya, bekas potongan lapangan itu teman-teman ya. Oke, dan ini teman-teman ya, daun bawang tadi yang saya cabut ini akan saya jadikan bibit ya. Jadi hanya dari satu daun bawang itu bisa menjadi berkali-kali lipat. Nah, ini daun bawang yang sudah lama ya, sudah hampir 1 bulan itu saya cabut, saya taruh saja, tapi masih bisa ditanam teman-teman ya, seperti ini tuh. Ini masih bisa ditanam, ini yang mengeluarkan umbi teman-teman ya. Oke, ini teman-teman yang saya kasih tunjuk di lahan 10 kali 5 meter tanaman jagung Madura ya. Jadi ini ya, jagung Maduranya yang sudah berumur 2 bulan kurang ya, sudah memasuki masa generatif teman-teman ya. Tapi di sini saya belum mengaplikasikan pupuk KCL organik ya. Jadi seperti ini jadinya bila dilihat ya. Dan ini sudah hampir 2 minggu ya, tidak diguyur hujan, dan tanahnya pun kering. Saya kasih tunjuk ya, tuh tanahnya kering meronta, tetap hijau dan tahan ya teman-teman ya, karena memang di daerah saya ada dataran rendah. Nah, di sini tingginya hanya mencapai 2 meter ya, paling tinggi 2 meter teman-teman ya, 2 meter kurang sedikit ya, tuh paling tinggi. Nah, kalau di habitatnya hanya 1 meter kurang seperti ini ya, 1 meter kurang, tapi di sini sudah hampir 2 meter ya, sudah memasuki masa generatif teman-teman ya. Dan yang di polybag juga ini ya, cuman yang jagung manisnya tidak tumbuh karena memang tidak ada hujan sama sekali ya. Dan air pun di sini susah, harus menimba dari sungai sana teman-teman, sebelah sana tuh. Oke, jadi ini adalah tanaman jagung Madura yang saya uji coba menggunakan pupuk POC ya. Hasilnya sangat luar biasa dan tahan ya, karena yang saya bikin itu pupuk POC itu adalah campurannya dari gulma, rumput yang tahan terhadap kemarau seperti itu, dan juga yang tidak dimakan oleh hama ya. Meskipun ada yang dimakan oleh hama ulat ya teman-teman, belalang seperti ini, tapi tidak banyak, tenang saja. Nah, ini nanti akan saya aplikasikan ya, pupuk POC bukan pupuk POC teman-teman ya, pupuk dari KCL organik yang saya bikin tuh. Nah, ini rencana juga saya akan tanam lagi jagungnya di bawahnya teman-teman, seperti itu. Nah, kemungkinan untuk penanaman kedua ya, ini sudah kedua teman-teman, sebenarnya sudah kedua. Yang pertama adalah jagung manis yang
yang pertama, yang kedua ada jagung Madura ini ya. Dan nanti akan saya kawin silangkan menggunakan jagung manis. Jadi saya tanam lagi ya, bawahnya itu jagung manis plus jagung Madura. Saya tanam barengan teman-teman di bawahnya, karena memang sangat renggang sekali ya, untuk jaraknya ini sangat renggang sekali. Akan saya lebih rapat lagi seperti itu teman-teman. Oke, dari sini paham teman-teman ya, ini tentang jagung Madura yang saya pupuk menggunakan pupuk POC, hasilnya sangat luar biasa. Jadi sebenarnya untuk pupuk itu tidak perlu kita ketergantungan teman-teman ya, kita bisa buat sendiri ya. Apapun yang di sekitar kita, apapun yang sudah disiapkan oleh Tuhan kita ya teman-teman, yang ada di sekitar kita, itulah kita manfaatkan seperti itu. Nah jadinya ya seperti ini itu loh ya. Untuk jagung Madura juga tumbuh dengan baik, tidak ada kendala apapun teman-teman. Memang kalau jagung Madura ini boleh dibilang jagung yang paling tahan terhadap kemarau juga teman-teman ya, dan tidak terkena serangan penyakit mau busuk akar, busuk batang ya. Jagung ya biasanya kalau masa-masa memasuki generatif mau berbuah itu akan mengalami busuk batangnya kalau jagung hibrida seperti itu teman-teman ya. Nah beda dengan jagung Madura. Kalau jagung Madura ini memang tahan penyakit, tidak boleh ya, di kondisi apapun tetap tumbuh dan tetap berbuah seperti itu. Itu kelebihan jagung Madura. Nah seharusnya petani-petani kita harus bisa bikin benih sendiri ya dari jagung lokal ya. Jagung lokal kita kawinkan dengan jagung lokal yang lain, yang pastinya kalau pertumbuhannya nanti yang besar ya, yang bagus, itu bisa dibikin bibit lagi, kita kawin silangkan dengan jagung Madura lagi, akan menjadi bibit yang paling unggul seperti itu. Jadi kita tidak perlu ketergantungan bibit lagi ya. Yang bikin rugi petani itu sebenarnya adalah ketergantungan pupuk dan ketergantungan insek maupun fungi, dan ketergantungan pada bibit atau benih ya. Itu yang bikin petani sebenarnya rugi. Nah kalau kita bisa menghilangkan 3 hal itu teman-teman, itu pasti saya jamin pertanian kita akan maju. Apalagi kalau petani-petani kita bisa kreatif ya, bisa kreatif yang pertama, dan yang kedua bisa membuat pupuk sendiri dari bahan kohe sapi, kohe kambing, kohe ayam, kita buat itu menjadi pupuk. Itu pasti akan, petani kita akan mandiri seperti itu teman-teman ya. Nah kalau memang di tempat saya ini tidak ada kohe, adanya adalah gulma ya, saya bikin gulma, saya olah sedemikian rupa ya supaya menjadi nutrisi untuk tanaman. Akhirnya jadi seperti ini. Saya tanamkan ke bukan jagung saja teman-teman ya. Daun bawang pun yang ada di lahan 3x3 meter juga tumbuh dengan baik ya. Di sini juga saya tanam daun bawang juga ya, boleh dilihat. Tumbuh dengan baik teman-teman. Tuh. Meskipun ini kering keronta ya tanahnya, ini belum saya sirami teman-teman. Dan kacang panjangnya juga tumbuh dengan baik di sini. Tuh. Oke, itu saja teman-teman yang saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman, tentunya bagi petani-petani Indonesia dan juga petani-petani yang bagi pemula ya, petani pemula yang ingin belajar. Usahakan mindset kita dirubah jadi bertani secara sehat. Apapun yang kita makan itu sebenarnya adalah obat untuk kesehatan kita. Yang menentukan kesehatan kita adalah makanan itu sendiri teman-teman. Oke, saya akhiri. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya tentang berkebun secara alami ya.